Kali ini saya akan sedikit memberikan informasi nih tentang, pasti Bapak Ibu pasti sering melakukan perjalanan, terutama melakukan penerbangan karena untuk keperluan wisata atau keperluan memang bekerja atau memang tugas untuk studi atau bisnis gitu ya. Nah, saat ini karena kita di masa pandemi COVID ini, apakah kita sudah aman nih walaupun kita sudah melakukan vaksinasi secara lengkap? Oke, kita masuk ke slide next. Oke, jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Frans, saya dokter spesialis kedokteran penerbangan atau SPKP dari lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja di Bethsaida Hospital. Buat yang belum pernah dengar tentang spesialis kedokteran penerbangan, yaitu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran yang lebih berfokus pada preventif, terutama dalam hubungannya dengan perjalanan di sini khususnya di penerbangan. Sama saya juga merasakan dimana kita sudah lama ya sudah pengen jalan-jalan lagi ya, pengen melakukan perjalanan biasanya untuk keperluan liburan, untuk wisata, atau keperluan memang next slide untuk bekerja. Memang ada banyak orang yang harus bekerja ke luar daerah. Nah, ini harus melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Next slide. Nah, jadi orang melakukan perjalanan biasanya memang untuk tujuannya berlibur, kedua untuk mengunjungi sanak saudara atau teman, kemudian untuk bekerja dan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Nah, biasanya di luar negeri. Nah, tapi untuk saat ini untuk liburan dan berkunjung itu kan memang sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian untuk yang bekerja atau belajar bagaimana nih? Nah, banyak orang yang takut nih. Next slide. Walaupun di bandara sudah dibatasi nih, sudah diatur jaraknya, tapi masih banyak orang yang khawatir untuk masuk ke bandara atau ke pesawat. Next slide. Nah, di ruangan seperti ini, kecil seperti ini, kira-kira ini bisa menjadi sumber penularan atau tidak nih? Banyak orang yang masih khawatir. Nah, menurut CDC, selama kita melakukan perjalanan, tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan adalah 4 ini, yaitu mendapatkan vaksinasi, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Nah, yang pertama, ini vaksinasi nih, dari gambar pertama. Next slide. Nah, memang di sekitar kita ini banyak bakteri, banyak virus, banyak jamur, parasit di sekitar kita. Untuk orang yang rentan, ini patogen asing ini bisa masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan penyakit. Next. Penyakit sehingga menyebabkan sampai ke kematian. Next. Oke, next slide. Nah, tapi tidak semerta-merta semudah itu patogen asing masuk ke tubuh kita. Kita punya pertahanan nih. Next. Nah, ada dari kulit kita, dari cairan-cairan tubuh, misalkan slem, dahak, ada silia, kemudian semua tergabung dalam sistem kekebalan tubuh kita atau imun system. Next slide. Nah, jadi begitu ada antigen yang masuk, sama tubuh kita langsung mengeluarkan antibodi untuk melawan si antigen tersebut. Next slide. Nah, seperti ini. Jadi antibodi yang kita punya ini sangat spesifik terhadap penyakitnya. Jadi bukan satu antibodi untuk semua jenis penyakit, tapi dia spesifik. Kalau si virusnya atau material asingnya ini berbentuknya segitiga, dia antibodinya khusus spesifik nih. Nah, tapi ketika masuk sesuatu zat asing atau patogen asing, penyakit yang kita belum punya antibodinya, otomatis kita tidak punya pertahanan. Jadi kita bisa menjadi atau menderita suatu penyakit. Next slide. Nah, salah satu pertahanan tubuh kita ada di sel darah putih kita nih. Next. Nah, sel darah putihnya seperti tentara kita. Fungsinya macam-macam nih. Ya, kelihatannya di sini bentuknya lucu-lucu, tapi next slide. Nah, bentuk aslinya kira-kira seperti ini. Ini salah satu pertahanan kita. Jadi fungsinya macam-macam di sini. Next slide. Nah, yang tadi kalau masuk patogen asing atau penyakit ya. Nah, sekarang bagaimana kalau vaksin kita diberikan vaksin? Jadi vaksin ini apa? Di sini vaksin itu fragmen yang tidak berbahaya. Jadi dari suatu organisme atau bagian dari antigen
yang merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi yang sama dengan penyakit tersebut. Jadi begitu kita kedatangan penyakit yang sesungguhnya, kita sudah punya antigen tersebut, hasil ciptaan dari tubuh kita melawan si vaksin itu tadi. Next slide. Nah, selain membentuk antibodi, tubuh kita juga punya sel memori. Jadi suatu ketika waktu kita cek antibodi kita semakin lama semakin menurun, tapi jangan khawatir, kita punya namanya sel memori. Jadi pada saat kita amit-amit terkena suatu kita terpapar dengan suatu penyakit, nah kita sudah punya ingatan nih. Jadi antibodi pun bisa diproduksi lebih cepat untuk menanggulangi. Next slide. Nah, tujuan dari vaksinasi supaya kalau semakin banyak dilakukan vaksinasi secara massal, jadi ada kekebalan secara komunitas. Jadi untuk orang yang tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu, itu terlindungi karena orang di sekelilingnya sudah punya kekebalan. Jadi dia pun dapat perlindungan. Nah, yang berikutnya ini adalah beberapa contoh vaksin yang ada di Indonesia. Nah, ini ada berbagai merek dengan berbagai basisnya ini. Sepertinya semua sudah pernah dengar ya. Next slide. Nah, jadi tujuan dari vaksinasi adalah untuk memutuskan rantai penularan, sudah pasti. Karena supaya penyakit ini tidak menyebar, kita putuskan nih, kita hambat dengan cara si vaksinasi ini. Kemudian kalau rantai penularan bisa diputuskan, otomatis bisa diharapkan bisa menghentikan pandemik secara global. Dan yang paling penting, yang paling akhir bisa untuk mengeradikasi atau memusnahkan penyakit tersebut. Harapan kita ini. Next slide. Nah, tadi soal vaksinasi, kita sudah tahu. Oke, vaksinasi kita sudah tahu fungsinya, tujuannya apa, bagus apa tidak. Nah, kita sudah tahu. Sekarang untuk sarana penerbangannya sendiri, sarana perjalanan sendiri menggunakan pesawat ini apakah ada proteksi? Ternyata ada. Jadi pesawat ini memang dilakukan desinfeksi secara reguler, secara rutin. Jadi jangan khawatir. Kemudian ada sirkulasi udara yang terus berganti. Jadi dalam 1 jam itu ada 20-30 kali ganti udara. Jadi setiap 2-3 menit itu ganti udara baru. Jadi sirkulasinya pun dari luar masuk 50%, kemudian 50% lagi dari resirkulasi yang disaring menggunakan HEPA filter atau Highly Effective Particulate Air Filter yang diklaim sampai 99,995% itu bisa mengeliminasi dari patogen asing yang ada di sirkulasi udara. Nah, kemudian ada yang namanya air curtain atau korden dari korden udara. Jadi udara itu mengalir atau ditiup itu secara laminar. Jadi ada lapisan-lapisannya gitu ya. Nah, kalau di kabin itu udara dari atas langsung masuk disedot ke bawah, kemudian disaring menggunakan HEPA filter itu tadi. Nah, 50%-nya diresirkulasi, 50% dari luar masuk ke dalam. Nah, jadi kita di dalam kabin pesawat itu punya seperti korden udara gitu, yang tidak menyebar kemana-mana. Jadi proteksinya sudah bagus sekali dari pesawat ini. Next slide. Nah, itu dari pesawat. Sekarang dari diri kita sendiri, apa yang perlu kita siapkan dari diri kita? Itu mencakup pre-flight, in-flight, dan post-flight. Next slide untuk yang pre-flight. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa tubuh kita fit atau layak atau sehat untuk melakukan perjalanan untuk penerbangan. Next slide. Next. Nah, kita juga bawa APD, alat pelindung diri seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian face shield, seperti itu. Kemudian kita juga makan dan minuman dijaga, jangan sampai kita seperti contohnya minum minuman bersoda atau makan makanan yang bisa menyebabkan produksi gas berlebih sehingga mengganggu penerbangan kita. Kemudian kita gunakan toilet dulu sebelum kita melakukan penerbangan. Kemudian kita berangkat lebih awal untuk ke bandara. Next. Nah, tadi disebut fit to fly. Siapa sih yang butuh status sebenarnya ini layak untuk terbang atau sehat untuk terbang? Yaitu orang yang menderita berbagai penyakit atau orang yang punya riwayat komorbid gitu ya. Atau orang yang habis dirawat atau orang yang habis dilakukan pembedahan. Atau memang dia kalau mau terbang harus menggunakan alat bantu medis. Nah, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu supaya penerbangan lebih nyaman dan aman. Nah, lalu bagaimana untuk orang yang sehat-sehat saja atau memang nggak punya penyakit-penyakit sebelumnya? Nah, ini tetap kita bagaimana cara menjaga supaya kita tetap sehat, yaitu melakukan medical check up secara rutin. Nah, banyak pasien saya yang saya layani untuk konsultasi medical check up itu hampir semuanya ternyata memiliki
kondisi ya. Jadi ada hasil labnya yang kurang normal. Jadi kita bisa lakukan pencegahan untuk kesehatan kedepannya dan untuk melakukan perjalanan supaya tidak terjadi masalah. Kemudian tentu saja kita lakukan vaksinasi sebelum melakukan perjalanan agar kita terhindar dari penyakit yang ada di tempat tujuan kita. Lanjut. Nah, selama dalam penerbangan kita gunakan APD yang sesuai, jangan sampai di dalam pesawat maskernya diturunkan. Nah, itu bisa risiko. Kemudian sebisa mungkin hindari makan dan minum selama penerbangan, sebisa mungkin. Karena tadi sebelumnya kita sudah siapkan. Dan juga sebisa mungkin hindari penggunaan toilet umum karena takutnya ada risiko penularan. Kemudian post flight juga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan juga next, kita bisa siapkan kendaraan penjemput, misalkan kita gunakan kendaraan pribadi atau yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian kita juga hindari kerumunan, jadi jangan sampai ngantri keluar, ngantrinya kita ikut berkerumun gitu, kita hindari. Kemudian, nah ini saran dari CDC, yaitu kita tunda perjalanan sampai kita betul-betul dapat vaksin yang lengkap. Kemudian kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan APD, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Kemudian, nah ada syarat-syarat perjalanan tuh. Ada yang kita kalau mau terbang kemana kita diminta PCR, ada yang diminta antigen, ada yang diminta yang lain. Nah, kenapa dibutuhkan? Karena penyebaran dan varian dari suatu penyakit itu berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Makanya sebaiknya kita ikuti syarat-syarat perjalanan yang ada atau berlaku di tempat tujuan. Next slide. Nah, dari CDC juga mengatakan setelah perjalanan atau setelah kembali dari perjalanan sebaiknya kita isolasi diri 7-10 hari. Sebaiknya kita observasi kondisi kita, ada gejala-gejala tertentu tidak setelah melakukan perjalanan, dan sebaik mungkin dalam lingkup pandemik seperti ini kita melakukan tes 3-5 hari setelah melakukan perjalanan. Next slide. Oke, jadi kesimpulannya, apakah aman untuk melakukan penerbangan atau perjalanan? Jawabannya iya, aman, lebih aman. Tapi tidak cukup kalau tidak disertai dengan mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, jadi ibaratnya vaksin itu kita kalau berkendara dengan kendaraan roda 2 kita pakai helm. Nah, kalau kita pakai helm tapi kita mengendarainya secara ugal-ugalan, tetap saja ada risiko untuk cedera. Jadi setelah kita dapat vaksinasi, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan dan kita terapkan gaya hidup sehat, misalkan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, lakukan olahraga rutin, seperti itu. Oke, jadi ini kata terakhir dari International Air Transport Association atau organisasi atau asosiasi maskapai swasta di seluruh dunia, yaitu penerbangan ini masih menjadi salah satu moda transportasi yang paling aman selama pandemi COVID-19 ini. Baik, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga berguna.